Anggota muda IAI Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas. Halo konten muda, ketemu lagi di kuliah sosial media bersama IAI Muda Komisariat Malang Raya. Saya Rino Afrizal dan rekan saya Selira Leovita. Nah, pada kursus sebelumnya kan kita udah membahas tentang ekonomi hijau pada IKN, pemerataan pembangunan atau politisasi anggaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran nih Kak, yang baru-baru ini menjadi tagline di berita di sosial media. Nah, menurut Kak Selera ini sebenarnya efisiensi anggaran ini kayak gimana sih? Sebenarnya kalau setahu aku efisiensi anggaran itu ya kita mengefisiensikan anggaran untuk tujuan-tujuan yang hanya urgent lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di tagline berita yang diperbincangkan sekarang itu sebenarnya pertanyaan sederhana. Yang menjadi permasalahan itu ketika kita bicara soal efisiensi, tapi kenapa justru kabinet dan kementerian itu melebar? Nah, itu kan jadi kita bertanya-tanya nih, apakah ini bentuk optimalisasi atau justru pemborosan yang terselubung? Nah, benar banget nih. Kan efisiensi anggaran ini kan bukan hanya sekedar mengurangi pengeluaran gitu Kak ya. Ini tuh tentang bagaimana pemerintah itu menggunakan dana publik ini secara optimal untuk hasil yang maksimal. Nah, pemerintah sendiri itu pernah mengatakan bahwa efisiensi anggaran ini bisa menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari APBN kita, Kak. Namun kenyataannya kan tidak sederhana itu. Misalnya dalam beberapa kasus nih, malah anggaran-anggaran untuk sektor yang vital seperti kesehatan atau bahkan mitigasi bencana justru dikurangi. Tapi di waktu yang sama, itu ada belanja yang besar untuk membiayai kabinet yang baru, termasuknya ada tunjangan jabatan dan segala fasilitas untuk pejabat-pejabat tersebut gitu. Jadi, kita harus bertanya, apakah efisiensi itu sedang diarahkan ke sektor yang tepat? Gitu. Nah, benar banget. Setiap keputusan itu kan membawa opportunity cost, Kak, ya, atau biaya peluang. Nah, ketika dana publik ini digunakan untuk menambah struktur kementerian, kita ini kehilangan peluang untuk menggunakan dana tersebut pada hal lain yang berdampak lebih besar, kayak pendidikan, teknologi, atau industrialisasi. Saat ini kan kondisi Indonesia itu dia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Padahal sebenarnya ada loh sektor lain yang lebih potensial untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi, seperti ekspor dan juga investasi. Nah, jika anggaran bisa lebih banyak difokuskan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif tersebut, maka hasilnya bisa jauh lebih berdampak. Nah, pemerintah ini sempat menyampaikan Kak, bahwa mereka ini sudah memangkas banyak hal yang dianggap tidak esensial, seperti belanja alat tulis, perjalanan dinas, atau acara seremonial. Nah, langkah ini tuh tentu patut kita apresiasi ya Kak. Namun, kita juga perlu mengawasi apakah penghematan itu benar-benar berdampak besar atau hanya kosmetik belaka. Sementara di balik layar, pengeluaran besar itu tetap terjadi untuk hal-hal yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya aku jadi bertanya-tanya nih, apa artinya efisiensi dong kalau pemangkasan itu hanya terjadi di permukaan, tapi struktur birokrasinya justru malah melebar? Nah, benar banget sih. Efisiensi ini kan seharusnya bukan menjadi tujuan akhir ya Pak, melainkan menjadi alat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nah, jangan sampai efisiensi ini hanya menjadi jargon, tapi kebijakan nyatanya justru memperlebar celah ketimpangan. Jadi jika memang penambahan kementerian itu dilakukan, maka harus dibarengi dengan kejelasan fungsi, akuntabilitas, dan juga hasil yang konkret. Jangan hanya itu sebagai bagi-bagi jabatan. Ya ini. Nah, kita sebagai masyarakat ini tugasnya kita bukan hanya mengamati, tapi juga mengawasi dan menyuarakan, teman-teman. Karena uang negara ini bukan milik pemerintah ya, tapi milik kita sebagai wajib pajak ya itu ya. Dan setiap rupiah itu harus bekerja untuk rakyat. Jadi intinya efisiensi itu bukan sebagai tujuan akhir, teman-teman, tapi sebagai alat untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nah, benar. Jika memang harus menambah kementerian baru atau menambah kabinet baru, harus ada transparansi nih supaya tidak menjadi berita yang simpang siur yang beredar di masyarakat. Nah, makanya kita sebagai rakyat itu tidak boleh pasif, teman-teman. Harus proaktif untuk memantau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga jika terjadi sedikit ada yang keliru, kita bisa segera menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan terjadilah kehidupan kita menjadi lebih sejahtera dan juga makmur. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita berikan ke teman-teman ya pada kursus kali ini. Gitu. Sampai jumpa di kursus berikutnya, teman-teman. Tetap Tetap kritis, tetap berpikir, dan jangan pernah lelah memperjuangkan transparansi. Anggota muda IAI Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas.